Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pembagian yang adil. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku. Kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat, mendapat bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkannya, akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Izinkan saya meminjam kambing milik Baginda seekor saja," pinta Abu Nawas. "Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian," kata Abu Nawas setelah menambahkan seekor kambing milik Baginda Raja. "Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor," perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya,
maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut, kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Menamparkan raja. Pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalan barunya di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Kenalan barunya itu adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu ramai. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja datang. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, tiba-tibalah ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah itu hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir bukannya kasihan, mereka malah menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya, dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara untuk menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, permainan itu sangat aneh, kata Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Malam harinya, berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Demi melihat hal itu, Abu Nawas lalu meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu,
karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Lah sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalari. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," pinta si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya, berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Abu Nawas lalu meminta izin kepada Khalifah untuk mengajukan sebuah usulan sederhana. Ia mengusulkan agar bendahara menjalani 1 hari tanpa menyentuh laporan, tanpa menghitung apapun, dan tanpa membawa alat tulis. Bendahara awalnya menolak dengan alasan tugasnya sangat penting. Namun Khalifah memerintahkan agar usulan itu dijalankan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran. Keesokan harinya, bendahara berjalan bersama Abu Nawas ke pasar. Tanpa laporan di tangan, ia merasa canggung, seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Di pasar, ia mendengar langsung keluhan pedagang yang pendapatannya menurun akibat pajak. Ia melihat petani yang menawar harga dengan wajah lelah. Semua itu membuatnya gelisah, karena apa yang ia lihat tidak pernah muncul dalam laporannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa-desa di pinggiran kota. Bendahara menyaksikan gudang-gudang yang kosong dan lumbung yang mulai menipis. Ia bertanya pada seorang petani mengapa ia tidak melaporkan kesulitannya. Petani itu menjawab dengan jujur bahwa laporan selalu berakhir di tumpukan kertas, bukan di tindakan nyata.
Jawaban itu menghantam hati bendahara lebih keras daripada kritik apapun. Saat kembali ke istana, bendahara terdiam lama di hadapan khalifah. Ia mengakui bahwa laporan keuangan memang rapi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan rakyat. Abu Nawas berkata dengan lembut bahwa angka adalah bayangan dari kenyataan, dan bayangan akan selalu berubah jika sumber cahayanya diabaikan. Khalifah kemudian memerintahkan agar sistem pelaporan diubah. Setiap laporan angka harus disertai laporan kondisi rakyat. Bendahara menerima keputusan itu dengan hati yang lebih ringan, meskipun tanggung jawabnya bertambah. Ia belajar bahwa angka tidak pernah lapar, tetapi manusia bisa. Sejak hari itu, istana tidak hanya dipenuhi gulungan kertas, tetapi juga cerita tentang rakyat. Bendahara mulai sering turun ke lapangan, dan laporannya tidak lagi hanya berisi angka, tetapi juga empati. Abu Nawas kembali ke kebiasaannya berjalan di pasar, tersenyum kecil, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari hitungan semata, melainkan dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Abu Nawas dan bendahara istana yang tersandera oleh angka. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu dan perdagangan, istana tampak megah dari luar, namun di balik kemegahannya tersimpan kegelisahan yang tidak semua orang sadari. Laporan keuangan kerajaan menunjukkan angka-angka yang indah dan seimbang, seolah tidak ada satu pun masalah. Gulungan kertas tersusun rapi, tinta hitam tertulis tegas, dan setiap perhitungan terlihat sempurna. Namun kesempurnaan itu justru menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang peka terhadap kenyataan, termasuk Abu Nawas. Bendahara istana adalah orang yang paling bangga dengan laporan tersebut. Ia percaya bahwa angka tidak pernah berbohong dan bahwa siapapun yang meragukan laporan keuangan berarti meragukan kebenaran itu sendiri. Setiap kali ia menghadap khalifah, ia berbicara dengan penuh keyakinan, menyebutkan pemasukan, pengeluaran, dan cadangan kas dengan nada yang hampir menyerupai doa. Ia jarang tersenyum, bukan karena ia pemarah, tetapi karena pikirannya selalu sibuk menghitung. Sementara itu, di luar istana, pasar tidak lagi seramai dulu. Pedagang mengeluh tentang pajak yang semakin ketat, petani mulai menjual ternak untuk bertahan hidup, dan para pengrajin mengurangi produksi. Semua itu terdengar oleh Abu Nawas saat ia berjalan santai di lorong-lorong kota. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, karena ia tahu bahwa keluhan rakyat bukan bahan pidato, melainkan bahan perenungan. Suatu hari, dalam sidang istana yang dihadiri para pejabat tinggi, bendahara kembali memamerkan laporan terbarunya. Ia menjelaskan bahwa keuangan kerajaan berada dalam kondisi paling stabil dalam 10 tahun terakhir. Beberapa pejabat mengangguk, sebagian karena percaya, sebagian karena tidak ingin terlihat bodoh. Khalifah mendengarkan dengan tenang, lalu seperti biasa, meminta pendapat Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan wajah tenang. Ia memuji kerapian laporan itu dan mengatakan bahwa angka-angka tersebut terlihat begitu indah, seolah mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Namun ia menambahkan bahwa angka yang terlalu indah kadang membuat manusia lupa untuk bertanya dari mana keindahan itu berasal. Ucapannya membuat ruangan sejenak sunyi, tetapi bendahara hanya tersenyum tipis, merasa laporannya tak tergoyahkan. Berita tentang cermin itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang mulai datang bukan untuk mengadu,
melainkan untuk diam sejenak dan merenung. Mereka menyadari bahwa cermin tidak pernah berbohong, tetapi manusialah yang sering menolak kebenaran tentang dirinya sendiri. Perselisihan memang tidak langsung hilang, namun nada bicara menjadi lebih lembut dan tudingan mulai berkurang. Khalifah mengamati perubahan itu dengan penuh takjub. Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana mungkin sebuah cermin mampu melakukan apa yang tidak bisa dicapai oleh hukum dan pidato panjang. Abu Nawas menjawab bahwa manusia paling sulit dinasihati ketika ia belum jujur pada dirinya sendiri. Cermin hanyalah alat, sementara kejujuranlah yang bekerja. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas meminta agar cermin itu disingkirkan. Khalifah heran dan khawatir keadaan akan kembali seperti semula. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa cermin sejati tidak perlu digantung selamanya, karena ketika manusia sudah belajar bercermin di dalam hatinya, ia tidak lagi membutuhkannya di hadapan mata. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering mengingat pesan Abu Nawas bahwa sebelum menunjuk kesalahan orang lain, lihatlah wajah sendiri terlebih dahulu. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk mengakui kekurangan diri. Dan Abu Nawas kembali berjalan menyusuri kota dengan senyum ringan, meninggalkan hikmah yang sederhana namun sulit dilupakan, bahwa siapapun yang jujur kepada dirinya sendiri, akan lebih mudah berlaku adil kepada orang lain. Setelah cermin besar itu disingkirkan dari alun-alun, Baghdad memang terlihat lebih tenang, namun bukan berarti hati manusia telah sepenuhnya damai. Banyak orang mulai membawa kebiasaan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berhenti sejenak sebelum berbicara, seolah-olah mereka sedang menatap cermin yang tidak terlihat. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mempertahankan kebiasaan itu, karena kejujuran pada diri sendiri menuntut kesabaran yang panjang. Di sebuah sudut kota, tinggal seorang pedagang kaya yang dikenal ramah dan dermawan di hadapan umum. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid dan membantu fakir miskin ketika banyak orang melihatnya. Namun, di balik pintu rumahnya, ia kerap menekan para pekerja dan menghitung keuntungan dengan cara yang tidak selalu jujur. Pedagang itu merasa aman karena cermin di alun-alun telah tiada, dan tidak ada lagi yang secara langsung mengingatkannya untuk bercermin. Suatu sore, pedagang itu bertemu Abu Nawas di pasar. Dengan senyum lebar, ia memuji kebijaksanaan Abu Nawas dan berkata bahwa sejak cermin itu dihilangkan, kota menjadi lebih tenang. Abu Nawas memandangnya dengan tatapan lembut, lalu bertanya apakah ketenangan di luar selalu berarti ketenangan di dalam. Pertanyaan itu membuat sang pedagang terdiam sejenak, namun ia segera tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Malam itu, pedagang tersebut mengalami mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap dengan dinding yang memantulkan bayangan. Setiap kali ia melangkah, bayangannya tidak mengikuti, melainkan berdiri diam dan menatapnya dengan wajah yang penuh pertanyaan. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun berusaha melupakan mimpi itu dan kembali pada kebiasaannya. Hari demi hari, mimpi itu berulang dengan bentuk yang berbeda. Kadang bayangan itu berbicara tanpa suara, kadang hanya menatap dengan mata yang seolah menuntut jawaban. Pedagang itu mulai merasa gelisah, karena ia menyadari bahwa bayangan tersebut adalah cermin yang pernah berdiri di alun-alun, kini hadir di dalam pikirannya. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang tidak lagi dipenuhi senyum.
Ia mengakui bahwa meskipun cermin telah tiada, ia merasa seperti terus diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Abu Nawas mendengarkannya dengan sabar, lalu berkata bahwa bayangan yang berbicara itu adalah hati yang mulai jujur. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia menolak bercermin di dunia nyata, cermin itu akan muncul dalam bentuk kegelisahan. Abu Nawas menyarankan agar pedagang tersebut mulai memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini ia anggap sepele. Bukan untuk dilihat orang lain, melainkan untuk menenangkan bayangan di dalam dirinya. Pedagang itu pulang dengan langkah berat, namun untuk pertama kalinya ia membawa tekad yang sungguh-sungguh. Perlahan, ia mulai mengubah cara berdagangnya. Upah pekerja dibayarkan tepat waktu, timbangan diperbaiki, dan keuntungan yang tidak jujur dikembalikan dengan cara yang tidak mencolok. Tidak ada yang memujinya, tidak ada pula yang mengetahui perubahan itu, tetapi mimpi-mimpi gelap mulai berkurang. Kabar tentang perubahan pedagang itu menyebar tanpa disadari. Orang-orang mulai merasakan perbedaan dalam cara ia berbicara dan melayani. Kepercayaan tumbuh secara alami, bukan karena pertunjukan kebaikan, melainkan karena ketulusan yang konsisten. Abu Nawas mengamati semua itu dari kejauhan, yakin bahwa hikmah telah menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, pedagang itu bertanya kepada Abu Nawas apakah cermin besar perlu dipasang kembali agar lebih banyak orang berubah. Abu Nawas tersenyum dan menjawab bahwa cermin yang dipasang di luar hanya berguna sementara, sedangkan cermin yang tumbuh di dalam hati akan menemani manusia sampai akhir hidupnya. Sejak saat itu, Baghdad tidak lagi membutuhkan cermin besar di alun-alun. Setiap orang membawa cerminnya sendiri, meski tidak semua berani menatapnya setiap hari. Namun, mereka yang berani akan menemukan bahwa kejujuran, meski menyakitkan pada awalnya, selalu membawa ketenangan yang paling lama. Dan Abu Nawas kembali melangkah menyusuri kota, meninggalkan jejak hikmah yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati, karena kebenaran tidak pernah membutuhkan sorotan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk diterima. Waktu berlalu dengan tenang, dan perubahan kecil yang dimulai dari satu hati perlahan menjalar ke hati-hati yang lain. Di Baghdad, orang-orang tidak lagi tergesa-gesa menghakimi, meskipun perbedaan pendapat masih sering terjadi. Mereka mulai belajar menahan kata-kata, karena teringat bahwa setiap ucapan adalah pantulan dari isi hati. Kebiasaan bercermin sebelum berbicara telah menjadi bagian dari kehidupan, meski tidak lagi disadari sebagai aturan, melainkan sebagai kesadaran. Pedagang yang dahulu gelisah kini menjalani hidup dengan lebih sederhana. Keuntungannya mungkin tidak sebesar dulu, tetapi tidurnya lebih nyenyak. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah jumlah harta yang tersimpan, melainkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Setiap kali ia ragu, ia mengingat bayangan yang pernah menatapnya dalam mimpi, dan itu cukup untuk membuatnya kembali ke jalan yang lurus. Suatu sore, Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai, memandangi air yang mengalir tanpa pernah menoleh ke belakang. Beberapa murid dan sahabat mendekatinya dan bertanya mengapa ia tidak pernah menetap lama di satu tempat, padahal nasihatnya dibutuhkan banyak orang. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa hikmah tidak boleh membuat manusia bergantung pada sosok, melainkan harus membuat mereka berdiri sendiri. Ia menjelaskan bahwa tugasnya bukan untuk mengubah semua orang, melainkan menyalakan satu pelita kecil agar manusia mau melihat dirinya sendiri.
Setelah itu, pilihan ada di tangan masing-masing. Tidak semua pelita akan dijaga, dan tidak semua cermin akan ditatap, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menyalakan cahaya. Menjelang malam, Abu Nawas bangkit dan berjalan meninggalkan sungai. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada pula yang mencoba mengikutinya. Namun, kata-katanya tetap tinggal, hidup dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil manusia ketika tidak ada yang melihat. Orang-orang Baghdad kemudian sering berkata bahwa Abu Nawas tidak meninggalkan bangunan, kitab, atau aturan tertulis, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih sulit, yaitu kebiasaan untuk jujur kepada diri sendiri. Mereka memahami bahwa cermin sejati bukanlah benda yang memantulkan wajah, melainkan hati yang berani mengakui kebenaran. Dan dari kisah itu, manusia belajar bahwa dunia akan selalu penuh suara, tuduhan, dan pembelaan diri. Namun, siapapun yang mau diam sejenak dan bercermin di dalam hatinya, akan menemukan jalan yang lebih lurus, meski tidak selalu mudah. Itulah warisan Abu Nawas, sederhana dalam kata, namun dalam maknanya, dan abadi selama manusia masih mau belajar merendahkan dirinya sendiri. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih.
Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. Satu demi satu orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat. Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini. Katanya keras. Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku. Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember. Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. Aku hanya melihat diriku sendiri. Teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong. Kau pelit. Kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin. Membantu tetangga tanpa meminta imbalan. Berbicara sopan pada pelayan. Menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran. Apa yang membuatnya berubah begitu drastis?
Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata baginda. Alkisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini?" bertanya imam dan penghulu musala itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." "Pucuk dicinta, ulam tiba," pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silakan," jawab Abu Nawas.
Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda," katanya, "apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa." "Baiklah kalau keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. "Kemana aku harus bersembunyi?" ia bertanya kepada nyonya rumah. "Tuan penghulu," jawab istri Abu Nawas, "silakan bersembunyi di dalam kandang itu." Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu, akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Istana 1000 Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad,
ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup. Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Katanya, ini sangat penting. Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang, Tuanku, apa yang bisa hamba lakukan? Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, Istana 1000 pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali. Raja berkata dengan suara menurun, banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik. Abu Nawas menarik napas panjang. Hamba mengerti, Tuanku, dan hamba bersedia. Raja tersenyum lega, namun menambahkan, kau boleh menolak, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lembut. Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan, disitulah hamba bekerja. Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan istana 1000 pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali. Abu Nawas tersenyum. Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang. Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya,
menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa, ia mendengar suara langkah kaki halus seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal. Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini, kata kakek itu. Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah. Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. "Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur, tuanku." 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, "Pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu." Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut, lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. "Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang." Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai.